Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Materi yang pertama, kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi performance fiber optik. Yang ketiga, jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik. Yang keempat, kebutuhan peralatan dan fungsi peralatan pada penyambungan kabel fiber optik. Yang kelima, kesalahan dan cara mengatasi pada proses penyambungan kabel optik. Nomor 1. Kelebihan dan kekurangan kabel fiber optik. Yang pertama, kelebihan. Menyediakan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Mampu mengirimkan data dalam jumlah besar secara bersamaan. Tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik eksternal. Dapat mentransmisikan sinyal hingga jarak yang sangat jauh tanpa penurunan kualitas. Serat optik lebih aman sehingga tidak mudah terbakar. Yang kedua, kekurangan. Harganya relatif mahal ketimbang kabel pada umumnya. Butuh alat khusus dalam menyambungkan kabel fiber optik. Proses pemasangan kabel fiber optik terbilang rumit, sehingga butuh kesabaran dan ketelitian. Nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi performance fiber optik. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi performance fiber optik. Yang pertama, loss yang diakibatkan oleh panjang span fiber dan banyaknya splincing di sepanjang span fiber tersebut. Besarnya loss dari suatu span fiber bisa diukur dengan menggunakan OTDR. Yang kedua, rusaknya shellac dan jacket fiber. Seiring bertambahnya usia fiber, shellac dan jacket fiber akan semakin jelek, misalnya mengeras, kemudian pecah sehingga fiber optik tidak terlindungi dari suhu dan lembab. Nomor 3. Jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik. Adapun jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik antara lain. Yang pertama, string tip. Bentuknya seperti bayonet terkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Yang kedua, Luken konektor. Lebih kecil dari SC dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kepadatan tinggi. Nomor 4. Kebutuhan peralatan dan fungsi peralatan pada penyambungan kabel fiber optik. Yang pertama, stripe atau mil. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang kedua, optical power meter. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang berhubungan dengan port core FC. Yang ketiga, link source. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang dilaluinya, misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana link source ini akan berfungsi sebagai media yang memberikan signalnya. Nomor 5. Kesalahan dan cara mengatasi pada proses penyambungan kabel optik. Yang pertama, serat kotor atau rusak.
Salah satu penyebab paling umum kegagalan penyambungan adalah serat yang kotor atau rusak. Kotoran debu, minyak atau kelembapan dapat mencemari ujung serat dan mencegah penyambungan yang baik. Kerusakan dapat terjadi akibat goresan, retakan, torehan atau bengkokan pada serat. Cara mengatasinya. Yang pertama, Anda harus selalu membersihkan serat dengan tisu bebas serat dan alkohol sebelum disambungkan. Yang kedua, Anda juga harus memeriksa serat dengan mikroskop atau mencari kesalahan visual untuk memeriksa adanya cacat. Yang ketiga, jika ditemukan, sebaiknya potong dan kupas kembali serat hingga mendapatkan ujung yang bersih dan halus. Yang kedua, pembelahan yang tidak tepat. Kesalahan penyambungan umum lainnya adalah pembelahan yang tidak tepat, yang berarti memotong serat pada sudut yang tidak tegak lurus terhadap sumbu serat. Hal ini dapat mengakibatkan ujung serat tidak rata atau tidak serasi yang dapat mempengaruhi kesejaraan dan kualitas sambungan. Cara mengatasinya. Yang pertama, sebaiknya menggunakan kujang yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan potongan yang halus dan lurus. Yang kedua, Anda juga harus mengikuti petunjuk dari pabriknya tentang cara mengetel dan merawat golok. Yang ketiga, Anda juga harus membelah serat sedekat mungkin dengan titik penyambungan untuk meminimalkan limbah serat dan hilangkan sambungan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.